warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Nadia dengan NIM 112310648 dari kelas MA 23 CA SDM. Video kali ini ditujukan sebagai tugas pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Budaya Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Alipi Azizan, SPT-MM. Saya akan menceritakan tentang budaya organisasi yang dianut dan diterapkan di perusahaan tempat saya bekerja, yaitu PT Denso Manufacturing Indonesia, khususnya Plan 1, dan dampak yang bisa ditimbulkan untuk saya dan untuk organisasi. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem, nilai, norma, kepercayaan, asumsi, atau kebiasaan yang dibentuk dan berkembang dan dianut bersama-sama oleh orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi budaya organisasi masing-masing perusahaan atau organisasi itu berbeda-beda, sehingga membentuk suatu ciri khas yang ada dalam organisasi tersebut. Dan budaya ini pun menjadi pedoman perilaku yang mengatur bagaimana anggota-anggota dalam organisasi tersebut dalam berkomunikasi, berinteraksi, bekerja, bertindak, baik dalam lingkungan internal, bisa jadi dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, ataupun antar departemen dan divisi, dan juga bagi pihak eksternal perusahaan, seperti kepada supplier ataupun customer, dan pihak-pihak lainnya. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan profil singkat mengenai PT Denso Manufacturing Indonesia, atau biasa disebut PT DMIA. PT DMIA ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri otomotif di sektor manufaktur dengan memproduksi komponen-komponen otomotif yang beralamat di Jalan Irian, Blok FF nomor 5, Kelurahan Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan kode pos 17530. Perusahaan ini merupakan bagian dari perusahaan Denso Corporation yang sebelumnya bernama PT Asmo Indonesia, kemudian diakuisisi oleh Denso Group pada tahun 2019. PT DME ini memproduksi berbagai komponen seperti radiator cooling fan, blower motor, front wiper motor, rear wiper motor, power window motor, washer system, throttle control, servo motor, armature, dan komponen otomotif lainnya. Budaya organisasi yang dianut perusahaan ini diantara yang pertama ada Kaizen atau Continuous Improvement. Kaizen berarti perbaikan terus-menerus atau perbaikan berkelanjutan. PT DMIA dan perusahaan Jepang lainnya mengadopsi budaya ini, khususnya kepada karyawan yang berstatus PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Biasanya secara rutin ditagih ide perbaikannya sebagai poin plus atau sebagai bentuk penilaian kinerja dari karyawan kepada perusahaan. Kaizen sendiri bertujuan agar sistem pekerjaan yang dilakukan bisa dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Contoh Kaizen yang pernah saya lakukan adalah saya pernah membuat troli untuk material yang mengangkut berbagai tray yang berisi material yang akan digunakan dalam proses produksi. Sebelumnya pengangkutan tray kosong kemudian diganti ke tray yang berisi bahan baku dilakukan secara manual dengan tetap memperhatikan ergonomis, tetapi hanya bisa mengangkut beberapa tray. Sehingga ada ide untuk membuat seperti troli kecil untuk penyimpanan beberapa tray agar tray yang bisa diangkut, tray kosong yang bisa diangkut bisa lebih banyak sehingga mengefisiensikan waktu operator dalam pengantaran tray kosong tersebut dan diisi dengan tray yang berisi bahan baku. Kemudian selain itu juga membuat box penyimpanan untuk finish good. Jadi di samping finish good, conveyor finish good itu yang keluar bahan jadi, dibuat tempat untuk penyimpanan box kosong. Sebelumnya penyimpanan box kosong ditaruh di area belakang. Jadi memang ditaruh di sebelah situ, tetapi operator sulit untuk mengambil karena jaraknya lumayan terlalu jauh, sehingga dibuatkan semacam rak untuk bisa mengangkut box kosong sehingga saat box kosong yang sudah dikonveyor habis dapat segera diisi. Kemudian ada 5S atau Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shisuke. Yang pertama ada Seiri. Seiri itu berarti ringkas.
Ringkas di sini berarti memisahkan barang yang diperlukan dan barang yang tidak diperlukan di area kerja, agar area kerja lebih rapi, lebih luas, lebih nyaman, sehingga kegiatan ini juga dilakukan secara rutin, supaya tujuannya itu area kerja menjadi tidak sempit dan tidak menyulitkan karyawan yang bekerja dalam bergerak. Selain itu juga kalau misalnya kita bisa mengefektifkan Seiri, dapat mengefisiensikan waktu pekerjaan kita. Yang kedua ada Seiton. Seiton di sini berarti rapi. Rapi itu berarti mengatur barang. Setelah kita memisahkan barang yang masih dipakai atau yang sudah tidak dipakai, kemudian barang tersebut kita beri identitas atau beri label keterangan, misalnya seperti tempat penyimpanan untuk limbah B3 sebelah mana, atau misalnya tempat penyimpanan untuk alat-alat seperti kunci L, ukurannya, atau kunci Inggris, dan alat-alat lainnya, agar ketika kita membutuhkannya, kita bisa langsung menjangkaunya. Hal itu bisa mengefisiensikan waktu dan tenaga kita. Juga kalau misalnya kita tidak melakukan Seiton secara rutin, itu bisa sulit dalam melakukan pengontrolan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Seiso. Seiso itu berarti resik. Resik di sini berarti mempertahankan kebersihan pada alat kerja dan lingkungan kerja kita. Jadi semua kotoran yang terlihat yang bisa kita jangkau, sebisa mungkin segera kita lakukan kebersihan supaya lingkungan kerja kita menjadi nyaman dan betah. Jika tidak melakukan Seiso, bisa terjadi kecelakaan kerja, misalnya ada tumpahan oli atau ceceran air, bisa jadi area kerja kita menjadi licin sehingga menimbulkan potensi bahaya. Atau misalnya ada debu atau kotoran, sebisa mungkin kita bisa bersihkan supaya debu tersebut tidak menempel atau tidak masuk ke dalam produk kita yang bisa mengakibatkan kondisi buruk pada mutu produk kita. Kemudian yang keempat ada Seiketsu. Seiketsu berarti rawat, yaitu menerapkan konsep kebersihan pada diri sendiri secara berkesinambungan. Setelah kita mempraktikkan ketiga seri Seiton, Seiso yang tadi, kita bisa menerapkannya juga sesuai mempertahankan kondisi secara berkesinambungan, mempertahankan ketiga kondisi tersebut secara berkesinambungan agar sesuai dengan standar perusahaan. Jadi jika terjadi kerusakan ataupun trouble, kita bisa segera mengatasinya. Nah, kalau misalnya Seiso itu kita tunda, kalau misalnya kita tidak melakukan Seiketsu kan berarti rawat ya, kita tidak merawat, maka bisa menjadi penanggulangan ketika terjadi trouble atau masalah bisa menjadi lambat, atau bisa jadi masalah bisa menjalar ke kondisi-kondisi yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada namanya Shitsuke. Shitsuke itu berarti rajin. Rajin di sini itu kita membentuk kebiasaan setelah semuanya sudah kita seri Seiton Seiso. Kemudian kita berkesinambungan dengan kita juga sudah mempraktikkan Seiketsu yang merawat itu, lalu kita akhirnya menjadikan nilai-nilai dalam 5S ini ada dalam diri kita. Jadi kita bisa memberikan dampak positif untuk diri kita, yaitu bisa membangun budaya-budaya positif lainnya, seperti misalnya awal waktu saat berangkat bekerja atau tepat waktu saat pulang bekerja. Kita juga bisa selalu menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, seperti menerapkan safety riding ketika berangkat ataupun pulang kerja, menggunakan APD yang lengkap, dan juga kita bisa membuang sampah berdasarkan kategorinya. Karena kategori-kategori sampah pun di lingkungan kerja, di lingkungan perusahaan, atau terutama di lingkungan pabrik, sektor manufaktur sangat-sangat diperhatikan. Seperti ada sampah organik, ada sampah anorganik, dan ada sampah tempat limbah. Jadi kita harus bisa mengelolanya. Jika kita bisa mempertahankan 5S dengan sangat disiplin, kita secara tidak langsung kita bisa membentuk nilai-nilai dalam diri kita. Kemudian yang ketiga ada budaya SCW atau Stop, Call, dan Wait. Nah, ketiga budaya Stop, Call, Wait ini tuh diimplementasikan khususnya di lapangan ya, di lapangan atau di area produksi saat jam kerja atau jam operasional mesin. Karyawan yang masih berstatus PKWT kontrak itu atau yang belum mendapatkan training atau izin belum diizinkan untuk melakukan perbaikan mesin. Jadi untuk menghindari kesalahan dan kecelakaan akibat dari ketidaktahuan kita, maka perusahaan tidak mengizinkan
karyawan yang belum ada, biasa ditandai dengan pemberian PIN untuk keterangan kalau karyawan ini hanya boleh melaksanakan stop call wait atau bisa melaksanakan 3S. 3S itu, PIN 3S itu berarti kita boleh melakukan perbaikan atau setting mesin. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan PIN-nya stop call wait, berarti kita hanya sampai ketika abnormality hanya bisa sampai stop call wait. Kemudian berikut penjabaran terkait stop call wait. Yang pertama ada stop. Stop itu berarti ketika kita menemukan keadaan abnormality, berarti kita harus menghentikan proses pekerjaan kita. Nah, terlebih dahulu saat kita sudah melakukan proses nih, kita bisa stop dulu. Kita bisa melakukan one cycle dulu berdasarkan instruksi kerja. Tahap-tahapnya kita bisa stop dulu sampai selesai, kemudian kita taruh barang, lalu kita menggunakan take one cycle, kemudian kita menghentikan. Atau kalau misalnya keadaannya sangat darurat, bisa terjadi nauzubillah misalnya ada kebakaran atau gempa bumi yang kita harus pertama kali menyelamatkan diri kita bisa langsung meninggalkan proses kita. Kemudian ada call itu berarti memanggil atasan atau PIC, person in charge, di area kerja kita. Nah, caranya yaitu kita menekan tombol darurat atau yang biasa disebut sebagai tombol undone. Jadi di sekitar line produksi itu ada semacam tombol berwarna hijau. Itu ketika kita setelah menghentikan, kita langsung menekan tombol stop call wait itu. Kemudian alarm akan berbunyi dan sirena itu memanggil atasan yang bertanggung jawab dalam mesin tersebut untuk segera datang dan mengecek kondisi yang ada. Kemudian wait. Nah, setelah operator menunggu tindakan, setelah menekan tombol undone, kemudian operator itu diperintahkan untuk mundur satu langkah menjauhi mesin ataupun alat yang sedang kita gunakan. Nah, sambil menunggu, kita diperintahkan untuk bisa melakukan soji atau bersih-bersih sesingkat di area itu agar ketika atasan ataupun maintenance yang datang untuk melakukan perbaikan bisa dengan lebih mudah. Nah, kemudian ada namanya kerjasama teamwork atau Kyodo. Perusahaan Jepang itu adalah perusahaan yang sangat menjunjung tinggi budaya kerja atau gotong royong, kerja bersama-sama, atau teamwork yang biasa disebut dengan Kyodo. Nah, bagi perusahaan Jepang itu, Kyodo itu sangat memberikan dampak yang berarti untuk produktivitas perusahaan, serta mendorong karyawan untuk bekerja, semangat dalam bekerja. Seperti dukungan emosional juga buat kita sebagai operator yang menjalankan mesin, sehingga saat kita bekerja secara bersama-sama itu bisa meningkatkan hubungan yang baik di antara kita. Nah, juga selain itu hal-hal yang dilibatkan dalam kerja sama tim diantaranya ada bisa komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi tidak hanya tentang bagaimana cara kita berbicara, tapi bagaimana cara orang yang menyampaikan itu bisa menyampaikan pesan dengan baik dan si penerima bisa menerima pesan tersebut dengan baik. Kemudian ada tanggung jawab atau job description yang jelas. Jadi setiap orang diberikan tanggung jawab yang jelas, apa pekerjaannya, apa tanggung jawabnya, agar orang tersebut bisa mengerti dan paham apa saja kewajiban yang harus mereka jalankan, sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan pekerjaan di antara masing-masing karyawan. Kemudian terakhir ada kemampuan tim sendiri dalam menjaga hubungan harmonis di antara karyawan. Jadi kita sebisa mungkin untuk bisa menjaga hubungan harmonis di antara karyawan. Di antaranya dengan seperti yang tadi, dengan komunikasi yang efektif, dan juga bisa jadi kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan outing di luar, atau mau ngobrol-ngobrol singkat di saat jam istirahat atau jam-jam waktu di luar jam kerja, dapat membuat kita lebih dekat sehingga hubungan harmonis bisa diwujudkan. Kemudian karena selain itu juga bisa meningkatkan output kita. Di samping dari faktor-faktor yang bisa meningkatkan output itu kan berdasarkan dari kondisi mesin juga dan kondisi material. Jadi di luar dari itu, kalau kita bekerja sama, produktivitas ataupun target produksi bisa kita penuhi dengan baik. Sehingga dan karyawan pun merasa diapresiasi dan bisa bekerja dengan aman, tenang, serta menghasilkan produk yang bermutu pula. Kemudian ada namanya Atarimai. Atarimai itu ada prinsip-prinsip kerja yang berisi tentang aturan dasar kegiatan operasional perusahaan. Jadi untuk karyawan dalam masa kontrak itu biasanya di PT DMIA ada 16 poin Atarimai sebagai poin dasar. Yang pertama yaitu
yang pastinya mematuhi aturan yang ada dalam instruksi kerja. Setiap proses pekerjaan yang kita lakukan diberikan instruksi kerja atau IK. Jadi di work instruction atau IKI tersebut atau WI, kita mematuhi setiap step-step apa saja pekerjaan yang harus kita lakukan, poin-poin pengecekan apa saja yang kita ambil, dan bagaimana teknik atau metode kita dalam merakit. Kemudian ada mematuhi one cycle process. Jadi sebelum kita meninggalkan pekerjaan, seperti misalnya ada kejadian abnormality atau pergi ke toilet atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, kita harus melakukan mematuhi one cycle process. Jadi jangan meninggalkan barang saat setengah proses, misalnya ada 9 langkah proses nih. Jadi kita cuma 1-5 kita tinggalkan, tidak boleh. Kita harus selesaikan sampai 9. Itu di luar dari keadaan membahayakan ya. Misalnya kalau keadaannya abnormality membahayakan, boleh kita stop. Tapi sebisa mungkin one cycle proses harus kita lakukan. Kemudian mencegah penyimpanan beda part. Terlebih bagi operator Mitsuzumashi atau operator yang bertanggung jawab dalam melakukan supply material klien produksi, hal ini sangat perlu diperhatikan, yaitu mencegah penyimpanan beda part. Berarti kita mencegah terjadinya kesalahan yang ada dalam sistem produksi, yang ada dalam alur produksi tersebut. Jangan sampai beda part itu membuat produk yang kita hasilkan menjadi tidak baik dan tidak sesuai dengan drawing atau resep yang ada dalam panduan perakitan produk tersebut. Kemudian tidak over dalam pengisian part. Jadi saat kita mengisi part, biasanya part-part yang kecil yang berukuran sampai 30 cm, biasanya kalau small part itu kategori di bawah 30 cm, itu kita tidak boleh melakukan penyimpanan sampai melebihi. Tujuannya agar tidak tumpah, tidak berceceran, tidak berjatuhan. Kemudian melakukan FIFO atau first in first out. First in first out berarti first in, yaitu kita first in first out berarti barang yang kita masukkan ke dalam penyimpanan, barang pertama kita masukkan, berarti kita harus mengeluarkan barang itu terlebih dahulu. Misalnya kita ada barang A, B, C, kita menaruh barang A, kemudian barang B, kemudian barang C. Nah, ketika kita ingin menggunakan barang tersebut, misalnya barang tersebut adalah bahan baku atau barang tersebut adalah barang yang akan dirakit kembali, berarti kita merakit dahulu yang A, jangan yang B atau apalagi yang C, karena itu berarti kita tidak FIFO. FIFO tersebut juga menjamin kualitas produk, karena memang barang yang pertama kali kita sudah jadi atau sudah selesai atau sudah kita dapat, berarti barang tersebut juga harus yang pertama yang kita kelola. Kemudian ada melakukan pengecekan agar tidak salah dalam pengambilan part. Jadi ketika kita ingin mengambil sesuatu, merakit sesuatu, atau mungkin saat kita ingin melakukan proses, kita harus melihat dulu nih apa yang kita ambil, apa yang kita pegang, sesuaikan dari data sampai aktual barang harus sesuai. Jangan sampai kita salah-salahan, karena akan menyulitkan proses selanjutnya. Kemudian tidak meletakkan barang di sembarang tempat, karena di PT Denso Manufacturing Indonesia ini sudah tersedia tempat-tempat masing-masing, misalnya tempat rest area untuk menyimpan tas, tempat showcase untuk menyimpan air, atau lemari untuk penyimpanan alkohol dan sebagainya. Jangan sampai kita meletakkan barang sembarangan tanpa mempedulikan itu tempat apa. Kemudian ada setelah membuka, pastikan menutup kembali. Ketika kita membuka sesuatu, terutama apalagi kalau barang tersebut barang-barang yang membahayakan atau benda-benda cair, kita harus segera menutupnya kembali agar kualitas barang tersebut bisa terjaga, juga tidak membahayakan bagi lingkungan sekitar kita. Kemudian ada tidak membawa barang yang tidak diperlukan ke dalam line. Hal ini juga bertujuan sebagai untuk menjaga kerapihan, kebersihan, dan kedisiplinan. Kita hanya perlu membawa barang-barang yang kita butuhkan saja, seperti misalnya APD, atau mungkin kita membawa alat-alat untuk bekerja, atau keperluan kita seperti air minum, dan kalau misalnya membawa bekal, bisa kita letakkan di tempat lain yang jauh dari line produksi. Kemudian ada meletakkan barang secara langsung di lantai. Jadi tidak boleh meletakkan barang apapun secara langsung di lantai. Kita bisa menggunakan alas seperti palet, seperti troli, dan sebagainya. Tujuannya untuk kita juga harus bisa menghargai aset-aset yang ada dalam perusahaan, juga mencegah dari seperti barang tersebut tidak sengaja terinjak atau rusak karena barang tersebut diletakkan di bawah dan tidak terlihat. Kemudian juga kita melakukan action terhadap sampah dan kotoran. Sebisa mungkin saat misalnya kita sedang di jalan melihat sampah atau kotoran sekecil apapun, sebisa mungkin langsung kita ambil dan kita letakkan ke tempat sampah. Juga sebagai wujud kita dalam melaksanakan 5S tadi. Lalu menggunakan seragam kerja dan APD dengan benar.
seragam kerja di PT Denso Manufaktur Indonesia sudah diatur di PKB, Buku Perjanjian Kerja Bersama. Bagaimana cara menggunakannya, seperti menggunakan APD yang lengkap seperti topi yang ada pinnya. Itu menunjukkan identitas kita sebagai karyawan kartap atau karyawan tetap atau karyawan kontrak. Juga menjelaskan tentang apa saja kewajiban kita, bisa terlihat di PIN. Ada PIN-nya di PT Denso Manufaktur Indonesia itu ada berbagai macam. Ada PIN untuk operator visual inspektor, ada PIN untuk outline yang di luar line, dan masih banyak lagi. Kemudian ada kacamata. Kacamata itu juga bermanfaat saat kita bekerja agar tidak ada masuk kotoran atau debu yang bisa mengganggu penglihatan kita. Juga demi keamanan kita ketika kita bekerja, misalnya melakukan aktivitas pemotongan, atau kita juga seperti membuka sesuatu yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Kemudian juga ada APD, yaitu safety shoes. Safety shoes sangat wajib dipakai, harus selalu digunakan di area kerja untuk melindungi kaki kita dari kejatuhan benda ataupun dari karena benda-benda di area produksi itu sangat padat dan beberapa ada yang tajam, jadi kita tidak boleh sampai diri kita terluka akibat karena kelalaian kita. Kemudian ada juga menggunakan troli pengangkutan dengan cara didorong. Troli harus digunakan dengan cara didorong. Troli tersebut ditaruh di depan, tidak boleh ditarik dari belakang. Itu tidak boleh karena juga tidak sesuai dengan ergonomi. Jadi demi keselamatan dan kesehatan kita, tubuh kita, dan demi keamanan untuk apapun yang ada di depan mata kita, dan untuk tidak membahayakan orang lain yang sedang bekerja, maka kita menggunakan troli dengan cara didorong. Kemudian kita tidak boleh menggunakan part yang jatuh. Part yang jatuh terlebih dahulu kita taruh di kotak kuning, dan kita bisa menanyakan bagaimana tindakan selanjutnya agar bisa dicek dulu atau di repair dulu kepada atasan kita. Jadi setelah barang jatuh, ada kemungkinan besar produk tersebut mungkin bisa ada kecacatan atau NG atau kotor. Jadi bisa kita tanyakan dulu ke atasan kita atau ke PIC kita, apakah barang tersebut masih bisa kita gunakan untuk proses selanjutnya. Kemudian juga kita tidak boleh menjulurkan tangan ke benda yang bergerak. Di perusahaan ini banyak sekali benda-benda yang berputar ataupun benda-benda yang bergerak. Terlebih banyak line-line produksi yang sekarang menggunakan robot, jadi meminimalkan tenaga manusia. Jadi mesin tersebut bergerak dioperasikan oleh robot. Jadi banyak sekali benda-benda yang bergerak dan benda-benda tajam. Seperti ada troli yang rodanya itu tajam. Jadi saat benda tersebut bergerak, kita tidak boleh menjulurkan benda ataupun menjulurkan anggota tubuh kita ataupun apapun ke dalam benda tersebut. Jadi kita harus hati-hati sebisa mungkin menjauhkan diri kita. Tapi di perusahaan ini sudah dilengkapi dengan safety cover sehingga benda yang bergerak tidak langsung bisa kita tidak bisa langsung menyentuh, melainkan ada safety covernya juga. Tapi perlu diwaspadai ketika kita ingin membersihkan mesin atau ketika kita ingin melakukan perbaikan. Misalnya kita melakukan perbaikan yang bisa kita jangkau, misalnya seperti ada yang misalnya kalau kita ada yang sedikit, misalnya ada sesuatu misalnya yang kita ambil, tapi jangan sampai saat benda tersebut bergerak. Jadi kita harus tetap hati-hati walaupun ada safety covernya. Nah, kemudian yang terakhir ada budaya ketika menyeberang jalan. Jadi semenjak awal dari proses training sampai seterusnya bekerja di perusahaan tersebut, kita diajarkan untuk menyeberang jalan itu selalu mendahulukan orang-orang yang sambil membawa kendaraan yang melintas. Misalnya ada yang membawa troli atau membawa handlift, mengendarai kururu, berarti harus kita dahulukan daripada kita yang sedang berjalan kaki. Berjalan kaki di sana pun sudah ada jalurnya sendiri, yaitu jalur hijau. Nah, saat kita tiba di persimpangan, ada beberapa spot yang dipasang safety mirror. Jadi sebelum kita nyebrang itu, kita harus melihat safety mirror nih. Dari apalagi tikungan yang menyudut itu, kita bisa melihat apakah ada objek atau orang yang melintas ataupun kendaraan yang melintas. Nah, setelah kalau misalnya pun tidak ada atau tidak ada safety mirror pun, kita harus melakukan kanan yos, kiri yos, depan yos. Yang pertama kanan yos. Jadi saat kita ketemu di persimpangan mau menyeberang, kita menengok dulu ke kanan sambil tunjuk jari. Ketika aman kita bilang yos. Jadi
nengok ke kanan, kanan yos, nengok ke kiri, kiri yos, nengok ke depan, depan yos. Kemudian kita berjalan, tetap berjalannya pun harus hati-hati. Nah, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya potensi kecelakaan. Kecelakaan itu walaupun kita tidak menggunakan kendaraan, saat berjalan kaki juga bisa terjadi kecelakaan. Jadi misalnya kita bisa terjatuh, nauzubillah bisa tertabrak kendaraan ataupun dan sebagainya, hanya karena kita tidak menengok kanan kiri. Jadi kewaspadaan itu perlu dari perlu dari dua sisi, dari kita yang ingin menyeberang ataupun lawan jalan kita. Misalnya karena kita sama-sama tidak hati-hati, atau hanya kita yang berhati-hati, atau hanya dia yang berhati-hati, maka bisa terjadi potensi kecelakaan. Kemudian juga kita mewujudkan target perusahaan, yaitu zero accident. Baik, cukup sekian pemaparan saya mengenai budaya organisasi yang diterapkan di PT Denso Manufaktur Indonesia, khususnya Plan 1 di tempat saya bekerja. Nah, budaya-budaya tersebut itu juga sangat memberikan dampak yang positif bagi saya, karena dari pengalaman saya bekerja, budaya tersebut bisa mengajarkan saya untuk bisa berhati-hati, untuk selalu mengutamakan kualitas, mengutamakan produktivitas, dan yang paling nomor satu, mengutamakan keselamatan kesehatan saya, baik di lingkungan pekerjaan maupun di luar pekerjaan, atau di kehidupan saya sehari-hari. Juga tentunya perusahaan juga ingin menjadi perusahaan yang memiliki daya saing nomor satu di dunia, dan hal tersebut bisa diwujudkan dengan kita sebagai karyawannya juga mendukung budaya-budaya yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan kita. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.